adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam suasana yang sehat dan bersukaria karena hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Nah, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, teman kita Nathan akan memimpin kita dengan pujian. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat-Mu. Pagi ini kami bisa berkumpul bersama untuk ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai sekolah minggu kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Semoga firman yang kami dapatkan bisa kami amalkan di lingkungan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih mau memuji Tuhan lagi? Yuk kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian,
Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Kak Rini. Kak Rini pagi hari ini akan bercerita bagus sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh manis bagi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti ibadah sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, beri hati kami yang baik, supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik dan semua firman-Mu boleh kami tertanam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Rini akan cerita dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Dalam cerita ini ada seorang perempuan yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Dan juga ada seorang gadis kecil yang diberi hidup baru oleh Yesus. Yesus sangat peduli kepada perempuan itu dan juga kepada gadis kecil itu. Yuk adik-adik, marilah kita sama-sama melihat dan mendengarkan cerita ini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Adik-adik, dari cerita tadi, kita melihat Tuhan peduli kepada gadis kecil dan perempuan itu. Bapak Yairus, ayah dari gadis kecil itu, mengira anaknya tidak akan hidup lagi. Tetapi Tuhan memberi kehidupan. Juga perempuan itu mengira tidak akan sembuh lagi, karena sudah 12 tahun sakit.
tetapi Tuhan memberikan kesembuhan. Jadi adik-adik, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita dengan cara memberikan kesembuhan. Adik-adik bisa belajar peduli seperti yang Tuhan lakukan. Peduli, apa artinya? Ya, peduli artinya memperhatikan orang lain dan membantu apa yang adik-adik bisa lakukan. Misalnya, di rumah ada yang sakit. Adik-adik bisa membantu yang sakit dengan mengambil obat-obat atau makanan yang diperlukan. Adik-adik bisa juga mengajak yang sakit berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan. Juga kalau ada teman-teman yang sakit, adik-adik bisa telepon kepada teman yang sakit, menghibur teman yang sakit dengan mengatakan, "Semoga cepat sembuh." Adik-adik juga bisa mengajak teman yang sakit berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan doa adik-adik. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalan diambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Yuk adik-adik, sekali lagi sama-sama kita baca ya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Nah, adik-adik, nanti dihafalkan ya. Terima kasih. Adik-adik, gimana tadi cerita Kak Rini? Bagus kan ceritanya? Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus langsung, karena melihat dia sakit, dan akhirnya Tuhan peduli dengan dia. Tuhan menolong dia, dan akhirnya ketika dia menyentuh jubah Yesus tadi, dia sembuh dari sakitnya. Begitu juga dengan anak dari Bapak Yairus tadi yang demam, yang meninggal. Dibilang sama semua orang sudah mati, tapi ternyata begitu Tuhan Yesus, betapa pedulinya Tuhan kepada anak Yairus tadi. Tuhan datang, Tuhan melihat dia, dan akhirnya dia bisa bangkit kembali. Nah, adik-adik di rumah juga, Tuhan Yesus sangat peduli dengan adik-adik. Adik-adik juga harus peduli terhadap sesama teman-teman adik-adik di rumah. Misalkan di rumah adik-adik yang satu lagi sakit, nah adik-adik harus saling mendoakan. Atau mama papa yang lagi sedih, adik-adik harus peduli menghiburkan mama papa. Kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh Mama Papa. Setelah itu, adik-adik bisa meminta bantuan Mama dan Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS yang ada di samping kakak. Adik, menyambut persembahan syukur kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh teman kita Fidelio. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai persembahan, berkati kita, biar Tuhan Yesus menerima persembahan kita, biar kita sehat juga. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, tadi Kak Rini sudah bercerita tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat besar kepada kita. Tuhan Yesus yang sangat peduli kepada kita. Nah, dalam aktivitas kali ini, sebagai rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar, kakak akan mengajak kalian untuk peduli kepada orang lain. Nah, kakak sudah memberi kalian lembaran seperti ini. Atau kalian boleh memakai kertas yang ada di rumah ya adik-adik. Nah, di situ kalian tuliskan nama-nama orang yang kalian dengar saat ini sedang sakit. Boleh siapa saja yang kalian kenal ya adik-adik. Nah, setelah itu kalian tuliskan nama-nama yang kalian dengar mereka sedang sakit. Kemudian setiap malam sebelum kalian tidur, kalian berdoa kan? Nah, bacakan nama-nama mereka dan doakan mereka supaya cepat sembuh. Setiap malam kalian doakan ya adik-adik sampai mereka benar-benar sembuh. Oke adik-adik, begitu caranya kalian untuk peduli kepada orang lain. Nah, selamat mengerjakan adik-adik dan selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang ada di rumah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kita sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kakak minta adik-adik semua lipat tangan tutup mata. Setelah itu
Kakak berdoa, dan setelah kita berdoa, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Setelah itu kita tutup dengan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih karunia-Mu kami sudah boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Jaga kami Tuhan Yesus di minggu berikutnya. Kami yang sekolah online, Tuhan tolong kami. Berkati kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan lindungi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami akan diberkati lewat ibadah di pagi hari ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepadamu Tuhan Yesus dan peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu depan di ibadah yang sama